Oke teman-teman, kita akan bahas trading plan untuk 13 Maret 2026. Oke, langsung aja nih kita mulai ya. Kita bahas untuk MACD. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk saham MACD ini teman-teman ya, di weekly time frame-nya sebenarnya ini teman-teman ya, dia ini sudah jebol nih daripada fase akumulasi atau sideways-nya ya, dia sudah jebol ke atas dan sekarang nih sebenarnya dia sedang retest nih teman-teman ya, sedang retest ke dalam area demand zone-nya ya. Nah, setelah itu bagaimana cara entry-nya? Untuk entry kita bisa compare teman-teman ya di daily time frame. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Dia sedang retest tadi kalau kita perhatikan di weekly time frame. Nah, tapi setelah kita compare nih teman-teman ya, di daily time frame-nya ternyata dia sedang membuat yang namanya konsolidasi juga nih ya. Dia sedang membuat yang namanya konsolidasi ya. Nah, jadi kalau kalian mau masuk di saham MACD bagaimana? Nah, kalian bisa tunggu dulu nih teman-teman ya. Dia membuat pattern seperti ini terbentuk ya, ini jauh lebih aman nih kalau kalian pemula ya, karena ini sideways nih. Sideways ini adalah fase penentu. Kalau lu main klik-klik aja temen ya, main klik-klik aja ya, lu bisa diseret masuk ke dalam area key levelnya. Karena apa? Karena area key levelnya ini belum tersentuh loh ya, belum tersentuh. Nah, jadi besar nih kemungkinan ya, kalau dia nanti jebol area supportnya, lu bisa diseret ke bawah sampai ke area-area tersebut ya. Nah, jadi kalau kalian pemula nih mau masuk di saham MACD, lebih baik kalian bisa menunggu seperti ini terbentuk. Ini jauh lebih aman ya. Jika sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini artinya strukturnya sudah mulai jelas teman-teman ya. Pergerakan harga sudah mulai jelas dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish mengikuti arah tren besarnya ya. Tren besarnya sedang retest dan menuju ke bullish teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau saya mau masuk di bawah-bawah harga bisa nggak Bang? Nah, kalau kalian penasaran ya silahkan aja, bisa-bisa aja teman-teman ya. Tapi wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Kalau kalian menggunakan stop loss yang ketat, dia jebol ke bawah, kalian selamat teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira untuk saham MACD kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BP ya. Nah, untuk saham BP juga sama nih teman-teman ya. Kemarin udah kita bahas juga ya, saham BP ini ada divergent nih ya, sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, lebih baik kalau lu punya barang di saham BP, lebih baik lu keluar dulu deh ya, keluar dulu teman-teman. Karena apa? Karena dia akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, dia bisa turun sampai ke level area support tersebut nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk bagaimana? Wajib gunakan stop loss yang ketat teman-teman ya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, siap-siap teman-teman ya, dia turun sampai ke area support ini. Nah, nanti kalau support ini juga dijebol nih, turunnya bisa makin dalam ya. Nah, jadi untuk saham BP seperti itu kira-kira. Kita lanjut lagi untuk saham BNBR. Nah, jadi kalau saham BNBR nih, kalau kita perhatikan lagi nih teman-teman ya, kemarin kan udah kita bahas juga tuh di live ya, dia ini masih bergerak di dalam tren bullish. Nah, saat itu teman-teman ya, dia ini bergerak di dalam tren bullish. Nah, tapi faktanya kalian lihat sendiri teman-teman ya, seharusnya nih kalau memang dia bergerak dalam tren bullish, seharusnya area resistance tersebut nih gampang sekali nih dijebol. Nah, tapi apa? Tapi dia terjadi reject teman-teman ya, dia terjadi yang namanya penolakan. Dia tidak berhasil nge-breakout ke atas nih. Artinya apa? Artinya bullish trennya ini gagal. Dan di sini kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, ternyata ada pattern loh teman-teman ya, yang namanya double top, dan dia akan memberikan dampak penurunan ya. Nah, jadi lu perhatikan, ini adalah area level atau area penentunya nih ya, yang dimana ketika harga ini dijebol, turunnya bisa makin dalam teman-teman ya. Nah, kalian harus hati-hati. Nah, jadi kemarin sih sebenarnya tes kita nih teman-teman ya, tesis kita nih ya, kita harus menunggu dia masuk ke dalam area pentingnya dulu nih, tesis kita untuk saham BNBR. Nah, di sini kalau kalian perhatikan lagi teman-teman, tidak ada nih yang namanya konfirmasi teman-teman, tidak ada yang namanya konfirmasi. Nah, jika tidak terkonfirmasi, seharusnya kalian tidak bisa masuk ya. Nah, kemarin kan planning kita teman-teman, kalian harus menunggu dulu harga yang masuk ke dalam area pentingnya, lalu kalian butuh dua konfirmasi ya. Konfirmasi yang pertama dari stokastiknya harus mendukung, oke ya, dari stokastik memang sudah mendukung teman-teman ya. Lalu konfirmasi yang kedua, konfirmasi candlenya. Nah, di sini tidak ada konfirmasi candle, artinya kalian tidak bisa masuk ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk karena FOMO, bagaimana Bang? Pasang stop loss yang ketat. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss yang ketat, kalian bisa ditarik sampai ke level support tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBRI nih teman-teman ya. Nah, jelas ya, BBRI ini juga masih bergerak di dalam kondisi bearish nih teman-teman ya. Jadi selagi trennya tidak dijebol, tren bearishnya tetap valid teman-teman ya. Jadi kalau kalian trader nih, nggak bisa nih kalian main asal klik-klik aja. Meskipun ya secara jangka panjangnya BBRI ini bagus, bukan berarti kalian bisa main klik-klik aja, enggak teman-teman ya. Nah, jadi ini masih ada potensi penurunan nih sampai ke level area support tersebut di level 3420-an teman-teman ya. Ya, di level 3420-an itu adalah area support untuk saham BBRI. Nah, nanti ketika harganya sudah turun ya dan masuk ke dalam area tersebut, nah ini kita perhatikan lagi Kak ya, apakah dia berhasil jebol atau dia akan terjadi reject. Nah, nanti kita update lagi deh. Tapi sementara teman ya, data yang kita punya nih ya, BBRI ini besar kemungkinan dia akan mengejar supportnya ya di 3420. Nah, kalian juga harus berhati-hati teman ya. Dan lanjut yang terakhir nih, BKSL. Nah, untuk BKSL dia sedang bergerak di dalam kondisi sideways nih teman ya, kondisi sideways. Nah, jadi ingat teman ya,
sideways ini adalah fase penentu ya, dia akan melanjutkan penguatannya atau dia berubah arah nih dari tren bullish yang awalnya menuju tren bearish. Nah, karena dia fase penentu, kalian pemula jangan main asal masuk-masuk aja nih kalau kalian nggak tahu caranya ya. Takutnya kalian main klik-klik di sini aja ya, nanti dia jebol ke bawah. Nah, kalau dia jebol ke bawah artinya apa? Artinya dia sudah masuk bergerak di dalam tren bearish dan dia kecenderungannya akan turun ya, nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang bahaya ya. Nah, jadi tapi kalau saya pemula bisa nggak nih Bang masuk di sampai KSL? Bisa, temannya bisa, tapi kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk. Kalau kalian pemula nih, ini jauh lebih aman ya. Jika sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harganya sudah mulai jelas dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah ya, nah jadi kalau lu main klik di sini aja, resikonya kalau dia jebol ke bawah lu bisa diseret terus makin bawah ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Lama Bang menunggu pattern seperti ini, lama ya, memang lama temen ya. Jadi nggak usah ditungguin, cari dulu saham-saham yang lain temen ya. Jadi kalau di saham BKSL sekiranya belum ada momentum ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti bukannya untung malah buntung. Nah jadi kira-kira seperti itu ya untuk trading plan 13 Maret. Nah jadi kalau kalian mau di review juga nih temen ya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Saya Rido siap ya. Sampai jumpa di trading plan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman.